Din, tolong kirim data pelanggan kita ya. Nama, nomor HP, email, sama riwayat belanjanya. Buat campaign promo minggu depan. Urgent ini. Ini kan data pelanggan, Pak. Biasanya ada prosedurnya nggak ya kalau mau dipakai buat promosi gini? Udah, kirim aja langsung. Nggak usah pakai surat-suratan. Keburu deadline. Gampang kok tinggal dipindahin dari sistem. Tapi kayaknya ini nggak sesederhana itu deh. Kalian baru aja lihat momen yang sebenarnya sering banget terjadi di dunia kerja nyata peminatan data. Yang kelihatannya sepele, padahal di baliknya ada banyak aturan yang biasa dilanggar. Halo semuanya, di video kali ini kita bakal bedah salah satu studi kasus mata kuliah Etika Sistem Informasi, yaitu tentang legalitas penggunaan data karyawan dan pelanggan dengan studi kasus PT Maju Data Digital. Pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya salah dari permintaan Pak Robi tadi? Dan kenapa ya? Hal ini tuh penting banget buat kita pahami, apalagi sebagai calon praktisi sistem informasi. Yuk kita kupas semuanya. Sebelum masuk ke kasusnya, kita perlu nyamain pemahaman dulu soal beberapa konsep dasar. Pertama, soal data. Di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau bisa disingkat UU PDP. Intinya tuh data pribadi nggak boleh dipakai sembarangan, harus ada persetujuan dari pemiliknya. Nah, data pribadi sendiri dibagi jadi dua, yaitu data umum kayak nama, jenis kelamin, dan data spesifik atau data sensitif, kayak data kesehatan, biometrik, sampai data keuangan. Coba bayangin gini deh, kalau data umum itu kayak KTP yang kita tunjukin ke satpam pas masuk gedung. Wajar, perlu dan kita yang kasih izin langsung. Tapi kalau data sensitif itu kayak KTP kita yang langsung difoto diam-diam sama orang asing. Beda banget kan rasanya? Nah, yang gak kalah penting itu UU PDP pasal 16 dan 20. Itu ngomongin soal persetujuan atau konsen. Jadi, kalau data itu mau dipakai di luar tujuan awal saat kita kumpulin, perusahaan itu wajib minta izin lagi. Analoginya simple. Kalau kita minjem buku catatan teman buat belajar, terus tiba-tiba kita fotokopi ke orang lain tanpa bilang-bilang dulu. Itu kan nggak fair ya. Walaupun awalnya tuh kita pinjam dengan izin dulu. Nah, dengan dasar ini, sekarang ayo kita siap masuk ke kasus PT Maju Data Digital. PT Maju Data Digital ini perusahaan retail online yang menyimpan banyak sekali jenis data, yaitu data karyawan, absensi, evaluasi kinerja, sampai data pelanggan lengkap dengan riwayat transaksinya. Masalahnya muncul waktu manajer pemasaran minta database pelanggan buat 4 hal, yaitu promosi produk, kerja sama pihak ketiga, segmentasi pelanggan, dan laporan pemasaran. Kelihatannya wajar ya, namanya juga kerjaan marketing. Tapi coba kita bedah satu-satu, karena ternyata statusnya beda-beda secara hukum. Yang pertama, promosi produk, status bersyarat. Ini melanggar tujuan awal data dikumpulkan, yaitu buat transaksi jual beli. Makanya, berdasarkan UU PDP pasal 16 dan 20, perubahan wajib mengirim notifikasi kepada pelanggan atau email untuk meminta izin promosi. Kemudian yang kedua, ini yang paling parah, kerjasama pihak ketiga, status ilegal. Kenapa ilegal? Karena data dibagikan ke mitra lain tanpa kontrak yang jelas dan tanpa izin eksplisit dari pelanggan. Ini melanggar UU PDP pasal 35 dan Permen Kominfo pasal 14. Rekomendasinya jelas, hentikan dulu aktivitas ini sampai ada izin resmi. Yang ketiga, segmentasi pelanggan, status bersyarat. Ini sebenarnya boleh dilakukan secara internal, asal datanya sudah disamarkan terlebih dahulu. Istilahnya
masking atau anonymize sesuai kewajiban pengamanan data teknis di pasal 35. Dan yang terakhir, laporan pemasaran status legal bersyarat. Tapi catatannya, laporan ini cuma boleh nampilin data agregat atau statistik, bukan data mentah pelanggan satu persatu. Ini sesuai Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 soal kewajiban menjaga kerahasiaan. Selain 4 poin tadi, ada juga pelanggaran prosedur yang kelihatannya jelas sekali dari adegan di awal video tadi, yaitu permintaan data cuma lewat WhatsApp tanpa surat resmi. Nggak ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian, belum ada persetujuan tambahan untuk penggunaan di luar tujuan awal. Kemudian, hak akses data sensitif belum dibatasi secara ketat dan sistematis. Terakhir, staf SI sendiri belum sepenuhnya paham aturan yang berlaku. Makanya, Dina di awal tadi sempat ragu, tapi nggak tahu harus bagaimana. Sekarang, coba bayangin, kalau PT Maju Digital tetap berjalan terus dengan cara yang salah ini, kira-kira apa sih yang akan terjadi pada mereka? Pertama, resiko hukum. Karena memproses data tanpa persetujuan yang sah, perusahaan bisa kena sanksi berdasarkan UU PDP, bahkan digugat sama pihak yang dirugikan. Kedua, resiko reputasi. Begitu pelanggan tahu data yang dipakai tanpa izin, kepercayaan mereka hilang. Dan bisnis retail online itu mengandalkan kepercayaan. Jadi kepercayaan itu adalah sebagai modal utama mereka. Ketiga, resiko operasional. Karena nggak ada audit trail dan pembatasan akses, perusahaan bahkan kesulitan untuk melacak siapa saja yang sudah pegang data ini dan dipakai buat apa saja. Jadi, ini bukan masalah kecil. Satu permintaan data lewat WhatsApp doang bisa berujung ke masalah hukum dan reputasi yang besar. Dari semua masalah tadi, kita punya coba rangkum jadi 5 rekomendasi utama yang bisa diterapkan di PT Maju Data Digital. 1. Stop pakai WhatsApp buat urusan permintaan data, ganti dengan surat atau nota dinas resmi biar ada bukti yang jelas. Yang kedua, verifikasi dulu nih tujuan penggunaan data sebelum diserahkan. Kalau tujuannya beda dari awal, harus diajukan persetujuan ulang. Yang ketiga, terapkan audit terakhir otomatis. Jadi setiap akses dan transfer data tercatat sistem, siapa, kapan, dan buat apa. Keempat, terapkan sistem pengendalian akses berbasis peran. Jadi misalnya tim marketing cukup akses email atau minat pelanggan aja, nggak perlu sampai lihat nick atau riwayat transaksi detail. Yang kelima, perusahaan juga sebaiknya mulai mempertimbangkan punya data protection officer atau DPO buat mastiin kepatuhan jangka panjang terhadap regulasi data. Din, tolong kirim data pelanggan ya. Buat campaign promo, urgent ini. Siap, Pak. Tapi sesuai SOP yang baru, saya perlu surat permintaan resmi dulu ya, Pak. Sama konfirmasi apakah pelanggan sudah kasih persetujuan untuk data dipakai promosi. Begitu lengkap, saya proses secepatnya. Oh oke, saya siapkan suratnya dulu kalau gitu. Nah, ini baru namanya kerja sesuai aturan. Kasus PT Maju Data Digital ini, kita belajar satu hal penting, yaitu data bukan cuma aset, tapi juga tanggung jawab. Jadi, yuk kita mulai dari sekarang lebih aware soal bagaimana data pribadi orang lain itu dikelola dengan benar. Sekecil apapun permintaan data, kalau tidak sesuai dengan prosedur dan nggak ada izin yang jelas, itu bisa jadi pelanggaran serius. Ini bukan cuma soal teori di kelas etika profesi saja. Kalian yang nanti kerja di bidang sistem informasi, IT,
nanti atau bahkan marketing bakal ketemu situasi kayak gini di dunia kerja beneran. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dadah.